Ke-64, Gus Mas Koki. Hari ini UAS terakhir baby. Ia dan Dija sudah berencana mau hangout tertanggal ini. Secara dia sudah sucian Isya kemarin. Jeti, Dija udah selesai masa idahnya per hari ini. Kan pas banget. Kan. Jadilah baby mau modus sama pas suami. Biar bisa dikasih izin plus-plus. Maksudnya plus-plus adalah izin keluar selepas kuliah, izin minjem motor, izin pulang sore, dan dikasih sangu. Mahehehehe. Apakah tidak nikmat saudara-saudara? Makanya yang jomblo. Endang nikah. Kan enak, beban cucian nambah banyak, beban nyuci piring nambah banyak, belum lagi masak-masak tiap hari, plus lagi capek-capeknya dan ditagi jatah malam. Kerkel. Bangun tidur, langsung sholat jamahan sama pak suami, dan pas Hamad berbalik untuk baby cium tangan, ia dibuat kaget dengan wajah baby yang senyum lebar. Ini pertanda istrinya modus. Kenapa kamu? Tanyanya langsung ke inti masalah. Si Doi masih aja disibukkan dengan jadwal padat merayap dari pondok, jadi dia nggak akan mungkin mau nganterin baby liburan sama Dijah kan. Ya. Mengenai Dijah yang sudah selesai masa idahnya tak ada yang tahu. Hanya baby dan Bunyai saja. Sisanya tak ada yang tahu. Mas, kan hari ini aku selesai UAS, terakhir UASnya. Terus aku diminta ngecat asrama Banat Pondok Asalam di ujung, yang pondok 2. Tapi aku mau mulainya besok aja. Rencananya aku sekarang mau ngebe sama sketsa buat besok. Biar gampang dan cepet. Jeti, aku mau izin sepulang ngampus langsung ke sana. Minjem motor kamu. Boleh gak? Tanyanya dengan manis. Modelan anak kecil yang nahan pipis gitu. Semi cacing kepanasan. Alis Hamad menarik sendiri. Tanda ia curiga. Dan baby tahu kelemahan pria itu kalau sudah begini. Dia menunjuk ke arah Alis. Mas, jangan gitu bahaya. Omel baby serius sekarang. Sambil nunjuk ke arah Alis. Kenapa? Si Alis akhirnya turun. Dan kembali normal. Bahaya. Takut hilaf aku. Alis, kamu itu bikin ada sesuatu yang panas di dalam aku. Muhehehe. Baby ngarang bebas. Dia tahu Hamad akan buyar semua konsennya kalau baby sudah mulai bicara begitu. Mulai mancing. Minta jatah kamu ya. Minta diserang subuh-subuh. Apa? Serangan fajar. Tantang Hamad kini mendekat. Tapi baby tersenyum lebar bin besar. Menepuk dada suaminya dan menggeleng. Sayangku. Aku lagi haid. Jeti gak bisa. Maaf ya. Ucapnya sok bijak. Pletak. Aneh aja. Kamu ini baru sholat subuh. Tubuh kamu masih pakai mukena. Kamu lupa ingatan terus, Beb. Ucap Hamad menggeleng dan membaca istighfar atas kelakuan istrinya itu. Sudah berulang kali baby modelnya begini. Lupa. Iya ya. Tawanya garing. Jeti, boleh kan? Aku bolehkan sama Dijah nanti keluar ke Asalam? Tanyanya mengulang inti tujuan dari pembicaraan ini. Minta izin. Sama Dijah. Emang udah selesai masa idahnya. Baby mengangguk mantap. Pas per hari ini. Kemarin malam sih. Tapi hari ini deh. Ya mas ya Boleh ya. Aku izin pulang sorean. Karena abis dari situ kita mau ke pantai yang dekat Asalam. Kalau pantai jauh, Beb. Bisa setengah jam dari sana. Lah iya. Kan dari sini ke pondok itu aja udah mau sejam sendiri. Tambah setengah jam lagi. Gak masalah lah. Insya Allah. Lagian mas. Aku belum pernah ngeliat pantai tahu. Tija juga. Kan kasihan kita berdua. Pletak. Melas kok diri sendiri. Aneh. Ya. Mas ganteng deh. Rayu baby kini duduk di pangkuan sang suami dan bergelayut manja. Dari dulu. Udah tahu kalau aku ganteng. Gak usah kamu kasih tahu juga. Ucapnya datar dan dengan nada tenang. Ish. Ngeselin kali dia. Ya sudah. Nanti SMS aku ya. Atau kamu temuin aku dulu waktu mau ngajak Dijahnya. Kan kamu kesini dulu kan. Ngambil barang dan naik motornya.
Baby mengangguk. Siap Pak Suami. Ucapnya manja kini mencium pipi Hamad dengan modus. Baby berangkat kuliah tanpa beban. Malah cenderung ia lebih ceria dibanding sebelumnya. Padahal ini materi paling sulit di semester ini. Bukan. Ini bukan materi utama yang berhubungan dengan jurusannya. Malah materi yang menurutnya sulit adalah bahasa Inggris. Aduh. Kalau bicara cas-cis-cus bahasa gaulnya sih bisa. Model I love you love me we are a happy family. Itu gampil. Lah ini. Perfect tense apa Anda? Condition clause apa dah baby semaput rasanya mau belajar. Pulang ujian, yang cuma sebentar. Matkul terakhir ini hanya 1 jam saja ujiannya. Jadi baby berangkat jam 8 pulang jam 9 dari kampus. Ia berjalan dengan riang menuju rumah lagi, jalan kaki. Hamad sama sekali tak ada waktu untuk antar jemput dirinya. Dan dia cukup tahu diri. Kasihan juga dengan suaminya itu. Yang kalau dilihat kini lebih kurus dari sebelumnya. Bahkan dari terakhir ketemuan sama Gus Hanan. Yaitu pas Dijah pindahan ke kontrakan di samping. Sampai saat ini. Ia sama sekali tak bertemu dengan pria itu. Saking sibuknya dua orang ini. Hamad dan Gus Hanan yang mengisi semua kelas kosong. Yang katanya Hamad sih bikin kepala ini migrain setiap hari. Ya bayangin dia mesti ngulang materi dan gak ada bereaknya sama sekali. Istirahat untuk makan dan sholat saja. Baby langsung menghubungi suaminya setelah ia bersiap dengan barangnya. Ia sudah dengan barang bawaannya yang rempong itu. Bawa base cat dan kuas, lalu pencil untuk sketsa. Sambil menunggu ia menelepon suaminya. Assalamualaikum. Mas, aku mau berangkat. Udah ada kunci motornya. Ini mau jemput Dijah. Ucap baby paham suaminya sibuk. Jadi kalau bicara itu gak usah bertele-tele. Langsung ke topik aja. Waalaikumsalam. Oh ya Beb. Hati-hati. Ucapnya singkat lalu mematikan panggilan. Nah, kalau udah begini. Berarti si suami sedang di dalam kelas. Ngajar. Jadilah baby bersiap dengan Dijah. Ini hari pertama Dijah keluar kamar. Wih. Pasti dia senang sekali. Dijah sudah dengan gamisnya. Ya penampilan biasa aja. Sih, tapi auranya itu loh. Segar banget. Ceria banget. Gak percaya Beb. Ini akhirnya terjadi. Ucap Dijah gak percaya. Hahaha. Alhamdulillah. Kan semuanya ada hikmahnya. Kamu di dalam kamar selama ini. Dan baru keluar saat ini juga banyak hikmahnya ya. Juga untuk menghindari gunjingan orang. Ayo Dijah. Naik. Ajak baby. Yakin kamu bisa naik motor Beb? Eleh. Nih orang. Gak percayaan bener. Aku udah sering warawiri sama motor ini. Pas Mas Hamad diaman. Kan aku ngecat kemana-mana pakai ini Jah. Jawab baby sudah mantap megang kemudi. Ia memakai helm. Juga Dijah. Mereka melaju ke pondok Asalam. Kedatangan baby tentu sudah ditunggu. Karena memang jobnya sudah lama terpending. Karena baby kuliah. Dan ini hari pertama dia ngerjain. Ada 2 ustadzah yang menemaninya di gerbang. Karena yang mau di mural adalah bagian lorong menuju pondok putri. Enak deh. Gak panas-panasan. Sambil ngobrol sambil ngerjain. Jadi Mbak Baby sekarang kuliah seni ya Mbak? Tanya si ustadzah. Iya US. Doain ya US. Bisa lulus. Kirain kuliah seni gampang. Ada hitung-hitungan EME bahasa Inggrisnya US. Huhuh. Jawab baby yang kini sudah selesai mengecat basenya dengan warna hitam. Dia memilih warna itu dan nanti akan melapis yang lainnya. Memilih warna hitam biar lebih hidup aja. Karena yang mau dilukis adalah pemandangan. Akan ada banyak gradasi warna di sana. Dan di tengah pemandangan itu akan ada tulisan atau quotes lah ibaratnya. Kalau Mbak Dijah, gimana? Apa aktivitasnya sekarang? Tanya ustadzah itu lagi. Mau mondok lagi US. Doain ya. Insya Allah. Di mana Mbak? Di Darul Ilmi juga. Oh. Alhamdulillah. Itu ustadznya lagi rapat di pondok depan Mbak. Kayaknya masalah acara nanti palingan. Akan ada acara lomba antar pondok searea sini dan akan diadakan di sana. Jadi pasti super sibuk ya. Plus di sana katanya lagi kekurangan pengajar cowok ya. Itu ustadznya ampe pada kurus kering. Hihi. Kasihan.
Suaminya Mbak Baby kan Ustadz Hamad ya? Kurus banget sekarang. Ucapan si ustazah itu membuat Dijah menaikkan alisnya. Emang Beb? Ya secara dia nggak pernah ngeliat. Ye kan? Baby mengangguk. Tambah repot. Ngajar dari pagi, sampai jam 7 kadang jam 8. Rekor kemarin pulang jam 9. Mukanya udah kucel dan lemes. Kayaknya nambah bekerut mukanya. Kasihan bener. Tapi ya gimana lagi? Dawo dari Pak Kiai. Suruh handal sampai pengajarnya cukup. Tapi udah ada proses nyari guru sih. Dan lagi berjalan. Tapi kan gak segampang itu nyari guru yang pas. Ya gak US. Bener Mbak Baby. Nyari guru itu susah-susah gampang dan jodoh-jodohan. Kadang ada orang cerdas. Tapi untuk dirinya sendiri. Dan kalau begini dia sulit nyampein ilmunya ke orang lain. Ada juga yang bisaan. Bisa ngajar orang dan buat orang cerdas. Udah nemu yang begitu, nyari juga orang yang mau di pondok itu sulit. Kan di pondok serba terbatas, gak bisa bebas kayak di sekolah bebas, belum lagi bayarannya. Ya kalau orangnya gak niat ngajar dan amalin ilmu, angel mbah. Jelas sih ustazah satunya. Ada sebuah minuman botolan di depan mereka. Plus satu kemasan biskuit rasa coklat yang sejak tadi mereka makan. Baby yang tangannya penuh cat. Selalu minta makan dari Dijah. Minta disuapin. Hehehe. Dijah ya nurut aja. Secara emang dia yang jadi asistennya Baby. Tangan Baby penuh cat, dan dia sedang menunggu kering basahnya. Baby menyuap dengan senang, dan mengunyah dengan tenang. Berasa jadi ratu sehari dia diperlakukan Dijah kali ini. Minum diambilin, makan diambilin. Sampai ustazahnya cekikikan juga dengan kelakuan Baby. Jeti mikir. Kan Ustadz Hamad itu orangnya serius ya. Gimana itu dengan istrinya yang humoris begini? Ya agak gimana-gimana. Ya gitu aja US. Mau gimana lagi? Udah dari sononya. Cetakannya udah begitu. Balas Baby sekenanya. Dia mulai memeriksa peralatannya untuk stesa. Dia juga mengeluarkan gambar yang sudah ia siapkan. Sebagai acuan. Ustazah. Berapa lama mondok? Biar bisa jadi ustazah. Tanya Baby iseng, sambil meriksa ternyata catnya masih basah. Aku berapa ya? 10, sampai 12-an kayaknya sih. Kalau iidatnya dihitung. Ucap si ustazah satu. Kalau saya 15 tahun. Soalnya 2 kali gak naik kelas. Hehehe. Jawab ustazah satunya, dan mendengar ini Baby minta tos. Ya ampun US. Bukannya senang dengar kabar itu. Tapi aku merasa terwakili. Aku pernah tinggal kelas juga US. Ucap Baby. Tapi kan kamu karena kasus Beb, bukan karena hal umum. Balas Dijah lagi. Kasus apa emangnya? Kasus saya punya teman alirannya gak beres semua US. Saya diajarin kabur dari pondok. Ketahuan? Ya kena deh, oh sungguhan. Saya agak mending karena temannya Dijah di sini US. Dia ya lumayan membawa kebaikan lah. Ya gajah. Ledek Baby kepada Dijah yang diam aja kalau nggak diajak ngobrol. Mereka lanjut ngobrol ngalor ngidul. Ternyata ustazah di sini orangnya asik-asik, dan Baby nyaman. Untuk Dijah. Dia kalau nggak diajak bicara, nggak ngomong. Jeti mesti dipancing dulu. Baby sudah mulai melakukan sketsa. Untungnya saat ini masih lumayan waktunya, masih jam 11:30. Rencana bakda zuhur mereka selesai dan ke pantai. Itu sih rencana. Ya namanya rencana kan gak tahu bisa tepat atau enggak. Loh, Beb, ngapain kamu? Tanya seseorang dari belakang. Baby menoleh juga semua orang di sana dan mendapati Gus Hanan dengan tasnya dan tangan satunya memegang kunci mobil. Alisnya terangkat dan memandang penuh curiga kepada Baby. Pasti pikirannya, Baby kabur. Si pria bergamis hitam dan berkopiah putih itu melipat tangannya ke dada dan benar saja. Mencurigai Baby. Kamu gak masuk kuliah ya? Udah izin Hamad apa belum? Tanyanya ketus. Galak bener ini orang satu. Mood jelek kayaknya. Udah dong Gus. Ya US ya Kan ini kerjaan yang dipending udah lama. Nah saya sekarang kelar UAS Gus. Udah izin kok. Ucap Baby memberi pembelaan. Ia membuka botol air minumnya tapi kesulitan,
Lalu Dija dengan sigap membukakannya untuk Baby dan membantunya minum. Beneran Ustadzah? Udah izin dia? Tanya Gus Hanan kepada para ustadzah yang duduk ikutan bareng Baby. Bener kok Gus. Tadi udah teleponan malah. Tapi Ustadz Hamadnya di kelas. Sibuk gak bisa antar. Jawab ustadzah yang satu. Oh, gitu. Abis ini langsung pulang Beb. Jangan keluyuran. Kamu naik motor sendiri ya? Lagi. Dengan nada curiga. Baby yang baru menenggak air minum, lalu memberikannya kepada Dija untuk ditutup kembali. Makasih ya. Ucapnya pada Dija. Tapi dia menggeleng pada Gus Hanan. Enggak ya. Aku goncengan sama Dija. Ya gajah. Balas Baby lagi. Si pria yang katanya paling tampan sepondok itu mengerutkan dahinya lalu menggeleng. Matanya menuduh ke arah Baby. Tapi buat orang lain terganteng. Tapi tidak untuk Baby ya. Untuknya Babang Hama terganteng. Kamu ini. Alesan aja. Omelnya. Lah kok ini jeti adegan kayak bapak marahin anak gadisnya sih ya. Masih Gus Hanan itu nganggep Baby anaknya. Atau muridnya atau bahkan adiknya sendiri. Tapi ya gak gini juga kan. Ada 2 ustadzah di sini. Gak alesan Gus. Tanyain Dijah ini. Udah izin kita. Dari awal pergi berdua. Udah dikasih ongkos juga Mas Hamad. Dia udah tahu kita mau ke pantai. Tuh. Dikasih uang 100.000. Buat bensin sama jajan berdua di pantai. Nanti sore. Maksimal jam 5 insya Allah kita balik. Ya gajah? Tanya Baby lagi. Dan Dija mengangguk tapi masih diam. Wajahnya menghadap ke arah mural belum jeti karya Baby. Emang di sini ada ustadzah yang namanya Dija apa? Dengan lucunya Gus Hanan berjongkok di depan mereka. Beberapa ustadzah terkikik melihat pemandangan ini. Ih, gak tahu aja. Walau udah jeti pria nomor 1 di pondok, Gus Hanan kadang kelakuannya suka absurd. Gak ada Gus. Tapi ini Mbak Baby bawa temannya yang namanya Khadijah. Dipanggilnya Dijah juga. Kan santrinya antum Gus. Masa gak kenal? Ini loh orangnya. Jawab salah satu ustadzah dengan sabar dan menepuk bahu Dijah pelan. Dijah menengok ke arah Gus Hanan. Dan Baby menyaksikan hal itu. Benar-benar terjadi sepersekian detik. Matanya membesar. Pupilnya seperti membesar. Lalu mengecil dan membesar lagi. Seperti ia tak percaya dengan apa yang ia lihat. Ini kalau di drama India. Kamera udah muter berkeliling terus ada bacisongnya. Shalalalala. Shalalala. Shalalala. Baby menyeringai. Pasti dia nggak percaya dengan apa yang ia lihat. Sementara ke arah Dijah, sahabatnya itu menunduk, ya malu. Ya sungkan. Baby paham sih bagaimana perasaan Dijah saat ini. Pasti dia nggak enak banget. Secara keluarga Pak Kiai banyak sekali membantu, terlebih Gus Hanan. Loh, kok bisa Dijah keluar? Tanyanya heran. Kini berdiri lagi dan memandang lurus ke arah Dijah. Dipelototinnya tambah nunduklah si Dijah. Serem benar. Ya iyalah Gus. Makanya saya mau ke pantai. Karena Dijah baru keluar. Pas. Hari ini dia boleh keluar. Sengaja Baby gak terang-terangan memberitahu masalah Dijah yang selesai idah. Ya karena ada 2 ustadzah di sini, takutnya Dijah malu. Dan terjadilah hal yang membuat Baby menahan tawanya setengah mati. Rasanya sakit perutnya menahan mau ngakak. Gus Hanan matanya membuka lebar. Dan mulutnya membuka besar. Dan tertutup lagi, buka lagi, tutup lagi. Buka lagi, tutup lagi. Udah kayak ikan mas koki. Hah? Ya gitu Gus. Udah Gus Hanan pulang sana. Kelasnya banyak loh di pondok. Kasihan suami aku. Lelah nanti sepulang dari rumah. Ucap Baby berusaha membuat kelakuan si ikan mas koki jadi-jadian itu. Aduh. Dosa gak sih? Ngatain Gus mas koki. Tapi mulutnya itu loh. Aduh. Lucu. Aku antar aja ke pantainya. Ucapnya tiba-tiba sepertinya dia baru sadar dengan ucapan Baby. Ih, gak pake. Aku bawa motor. Terus motornya dikemanain? Lagian ini momen aku berduaan sama Dijah. Mas Hamad aja bolehin kok. Udah Gus pulang gih. Kasihan suami aku keteteran.
Ucapan baby itu pada akhirnya membuat Gus Hanan berbalik. Lalu lucunya, dia balik lagi menghadap baby lalu mendelik ke Dijah, seperti tak percaya. Udah Gus. Pulang Gus. Ingat Mas Hamad keteteran. Aku sama Dijah balik jam 5 paling lambat. Ucap baby lagi biar Gus Hanan gak bolak-balik kayak anak kesasar gitu. Dia masih aja jalan 5 langkah. Lalu balik lagi. 5 langkah lagi. Lalu balik lagi. Sampai ke gerbang dan sosoknya tak terlihat lagi, barulah mereka aman. Saya baru tahu. Kalau di Darul Ilmi Gusnya lucu begitu. Kirain galak, ketus gitu. Kan Gus? Masa ramah bener sama santrinya, salut saya. Ucap si salah satu ustadzah. Loh, Gus Hanan itu. Kalau sama santriwatinya baik, manis dan berkarismatik saya doang gitu US. Semi-semi abang yang galak gitu.